Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernika dengan NIM 2102060099. Baik, di sini saya akan melengkapi tugas final peserta didik dari Bapak Ali Nahrudin Tanal SPD MPD. Baik, langsung saja. Perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Hasil perencanaan ialah sebuah rencana atau yang tertulis, yakni suatu kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik bertujuan agar menghasilkan output atau mencetak generasi terbaik sesuai yang diharapkan. Perencanaan peserta didik menyangkut mulai dari penerimaan peserta didik, kegiatan kurikuler atau dokumentasi data pribadi siswa, hasil belajar siswa, kepindahan, dan kelulusan. Sistem penerimaan peserta didik. Yang pertama menggunakan sistem promosi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem seperti ini biasanya terdapat di sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua, menggunakan sistem seleksi. Sistem ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan EBTA. Yang kedua, minat dan kemampuan PMDK. Sedangkan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Penempatan dan pengelompokan peserta didik. Pengertian pengelompokan peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu unsur kegiatan belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar itu peserta didik perlu dikelompokkan. Pengelompokan biasa dikenal dengan grouping berdasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Kehadiran dalam proses belajar mengajar, kehadiran siswa di sekolah dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam 2 efektif di sekolah, sedangkan ketidakhadiran adalah secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kedua, faktor ketidakhadiran siswa. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari dalam siswa itu sendiri, faktor internal, misalnya tentang kehadiran disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama alpa, yang kedua izin, yang ketiga sakit. Pembinaan usaha. Pembinaan yaitu usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan, arahan terhadap pola pikir, sikap mental, perilaku, serta minat, bakat, dan keterampilan para siswa. Pengertian pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seseorang guru. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas merupakan cermin efektif evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa atau siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Macam-macam perpindahan.
peserta didik. Ada dua macam perpindahan peserta didik. Yang pertama, perpindahan peserta didik atau mutasi inter. Yang dimaksud dengan mutasi inter adalah mutasi yang dilakukan peserta didik di dalam sekolah sendiri. Kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.